Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya luar biasa ya, kalau memuji Tuhan rasanya nggak pingin berhenti. Kalau kita sudah puji Tuhan rasanya lupa hutang, lupa ya masalah toko sepi, tagihan jatuh tempo, lupa. Tapi kalau sudah pulang rumah Bu Eli ingat lagi tagihan jatuh tempo, angsuran ya. Kita percaya bahwa ketika kita merenungkan firman, kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Amin. Nah, hari ini saya akan berkhotbah. Tadi sesi 1 saya berkhotbah tentang bagaimana hidup dalam anugerah. Sesi ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hari ini kita ini nggak perlu takut. Karena kita ini seorang yang aman. Kalau di tangan kita tidak aman. Saudara menghadapi masalah di tangan saudara sendiri tidak aman. Karena apa? Karena kita ini manusia debu terbatas. Kita tidak pernah lihat 1 jam ke depan itu terjadi apa, saudara tahu enggak? Tadi saya sebelum ke sini waktu sore saya dikabari, saya itu pernah ditraktir oleh seseorang yang hari itu saya makan ditraktir. Saya gini, terima kasih ya orang ini baik sama saya gitu ya. Tadi dikabari ternyata sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Sakit kanker dan habis biaya sudah berapa M, tapi akhirnya meninggal, gak ada asuransi. Semuanya berjalan begitu cepat ya, padahal beberapa saat baru ketemu sehat, bugar, gak ada sakit apa-apa, kelihatannya makan ya lahap ya, tapi ternyata menderita penyakit kanker yang sudah stadium akhir. Makanya kehidupan hari-hari ini kalau di tangan kita, di tangan saudara, kita semua hari ini sudah enggak bisa berbuat apa-apa. Makanya perlu kita mengangkat tangan kepada Tuhan supaya Tuhan yang turun tangan. Karena hidup kita hanya aman di dalam tangan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, yuk kita baca ya. Ayat yang paling saya suka buka dulu sebelumnya di Mazmur 46 ayat 6 kalau nggak salah ya. Mazmur 46 ayat 6. Ini ayat yang membuat saudara 6 sebelumnya berarti ya. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami goncangan yang hebat. Ada banyak orang yang mengalami goncangan ekonomi ya, yang namanya goncangan apapun hari ini pastikan ketika Allah ada di dalam goncangan itu, maka kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Pastikan goncanganmu sehebat apapun, kalau Allah itu ada di dalam goncangan dan kau melibatkan Tuhan, semuanya pasti aman karena hidup kita tidak akan tergoncang. Bahkan goncangan itu akan ditutup dengan pertolongan Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Kita ini lagi menunggu menjelang pagi. Mungkin keadaan hidup saudara di malam yang pekat. Orang kalau mau menjelang pagi, batasannya itu gelap, tiba-tiba, wah, tangkep ya. Antara batas di mana kita mengalami keadaan yang paling sulit, jangan pernah takut. Karena apapun besarnya goncangan, yang pasti kalau Allah di dalamnya, dia sudah jamin, saudara tidak akan tergoncang. Dan bahkan bukan hanya keadaan saudara tidak akan tergoncang, pasti lihat pertolongannya Tuhan. Katakan kanan kiri, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti, tidak usah goncang, tidak usah panik, tidak usah stres. Besok jatuh tempo, izinkan jatuh tempo. Tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang saudara dan saya butuhkan. Asal kita hari ini percaya. Buka ayatnya yuk. Mungkin hari-hari ini kita buka di Ratapan 3 ayat 47 sampai 50. Ratapan 3 ayat 47 sampai 50. Kita baca. Kejut dan jerat menimpa kami. Kemusnahan dan kehancuran. Ini keadaan yang sulit. Sudah ada jerat, kejut ya. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami keadaan yang membuat saudara mengalami kejutan. Bahkan rasanya hancur. Lihat berikutnya 48.
Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Berikutnya. Air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya. Hari-hari ini ada banyak orang yang nangis sudah tidak bisa berhenti sampai kering. Saya pernah mengalami keadaan di mana saya stres sampai rasanya lupa rasanya hidup bahagia. Berapa banyak orang lupa rasanya bahagia karena dihadapkan dengan fakta. Mungkin kalau ketemu gembala saudara, saudara bisa senyum, tapi senyumnya gini. Tangkep ya, kenapa? Karena ketika saudara mulai senyum, iblis bilang ini, utangmu, utangmu. Mungkin ketika saudara mulai mau senyum sedikit, mau merasakan makan sedikit, begitu makan maunya lahap, makan rawon, tiba-tiba diingatin wajah orang yang ngambil suami saudara. Nah itu saya pernah alami saudara. Lapar, mau makan, lihat makanan rawonnya apa, tadi saya diajak makan Bu Ati, ya Bu Ati. Nah itu enak, haujak sencingping itu. Mungkin waktu itu mau lapar, tapi tiba-tiba iblis ingatkan perbuatan wanita yang merusak rumah tangga saya. Langsung hilang loh. Yang tadinya lapar itu bisa penuh kenyang. 1-2 sendok berhenti saudara. Itu orang yang ngalami stres sampai rasanya saya berpikir, Tuhan kalau hidup seperti ini tidak sehat. Jujur hari-hari ini kalau saudara bertahan di dalam Tuhan, jangan bertahan dengan tidak sehat rohani. Sementara saudara bertahan kelihatannya ya sudahlah bertahan. Tapi kalau kita bertahan itu tidak sehat, saudara akan hancur. Tapi kalau bertahanmu bersama Tuhan, kau punya kekuatan mental yang sehat. Karena engkau sukacita, engkau bersyukur. Karena engkau punya pengharapan. Pengharapanmu itu pasti tidak mengecewakan nanti. Amin. Tapi selama pertahanan kita tidak sehat, ya hidup stres, ya bertahan ya gimana, tidak bertahan takut masuk neraka. Ya sudah bertahan, tapi bertahannya stres, depresi, takut, khawatir, nangis, ngerenungi nasib. Tidak akan saudara lihat hasilnya itu spektakuler, nggak akan. Hasilnya semuanya akan mengecewakan karena saudara bertahan dengan tidak sehat. Nah kita lihat berikutnya, 50, ayat yang ke-50. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Lompat ayat 56. Kalau Tuhan yang tahu masalah saudara hari ini, apa yang Tuhan lakukan ini? Engkau apa saudara? Mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Berikutnya, 57. Hari ini pastikan Tuhan di atas, ya. Dia tahu setiap persoalan saudara detil. Saudara ngalami keadaan takut seperti apapun, Tuhan jauh lebih tahu. Bahkan dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan buat saudara, menolong saudara dan saya. Sekalipun terlihat berlama-lama. Karena kita setiap hari bukan hidup berjalan sendiri. Kita setiap hari berjalan dengan anugerah. Seperti yang tadi pagi saya jelaskan. Kita ini jatuh di dalam bisnismu. Kita ketika berseru kepada Tuhan, jatuhnya di dalam anugerah kebaikan Tuhan. Pastikan hari ini lihat, engkau apa saudara? Waktu kita berseru kepada Tuhan, kita mencari Tuhan di tengah masa-masa kesedihan, engkau dekat. Makanya kalau Allah ada di dalam goncanganmu, kita nggak akan tergoncang, tapi kita akan melihat pertolongan Tuhan karena Tuhan itu dekat. Siapa yang malas berdoa, karena dianggap berdoa itu menghabiskan waktu. Orang beribadah menghabiskan waktu, ketika saudara mulai cari Tuhan, berusaha dekat, dia sangat dekat. Berikutnya, kita baca berikutnya. Tuhan itu dekat tak kala aku memanggilmu, engkau berfirman. Ayat 57-nya dibuka. Lagi apa yang Tuhan katakan? Sore ini Tuhan hadir. Tuhan mau berkata, jangan ketika aku dekat, maka engkau tidak perlu takut. Aku ada di dalam setiap goncangan masalah yang sedang menimpa anak-anakku. Dan Tuhan bukan berkata stres aja, enggak.
Dia selalu berkata, mungkin kita bilang gini, Tuhan goncanganku lain sama Bu Siska. Bu Siska goncangannya cuman kecil. Lah aku ini goncangannya besar loh Tuhan, antara hidup dan mati. Enggak. Setiap goncangan apapun Tuhan tidak pernah berkata goncangan besar, goncangan kecil, goncangan setengah besar lagi enggak. Dia berkata mau goncanganmu hebat seperti apapun, sore ini dia berkata jangan takut. Itu berarti Tuhan sudah tahu apa yang dia akan lakukan. Berikutnya 58. Nah ini yang luar biasa juga. Setelah jangan takut Tuhan bilang apa? Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan apa saudara? Perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. 3 hal, ketika kita aman di dalam tangan Tuhan di tengah goncangan yang hebat, buka PowerPoint-nya yang pertama. Ku aman di dalam Tuhan itu karena yang pertama. Nah ini quote-nya. Hidup pasti aman terkendali dalam masa-masa yang tidak terkendalikan. Saudara tidak bisa mengendalikan hari esok, tapi Tuhan sudah pegang hari esok, orang benar enggak? Kira-kira saudara takut dengan kecelakaan, tapi Tuhan berkata gini, jangan takut. Aku sudah pegang masa depan orang benar, tidak ada yang namanya rancangan kecelakaan. Kita takut karena iblis berkata, celaka delu, kasihan delu, hidupmu hancur, Eli, hancur. Mungkin setiap kita mendengar intimidasi iblis, tapi anehnya kita ini orang benar. Kita ini bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang sering berdoa, menyembah, pasti orang itu tidak akan pernah takut. Kenapa? Waktu kita ngalami masalah, kita datang sama Tuhan, Tuhan tuh pasti bilang gini, jangan takut. Memang kelihatan Goliat itu di depanmu, tapi aku ini loh yang akan berperang. Tidak perlu takut, buka PowerPoint-nya. Hari ini banyak orang lebih dengar apa kata iblis daripada kata Tuhan. Jujur kalau orang sering melekat sama Tuhan, orang tidak akan pernah takut. Kenapa kita takut? Karena yang kita dengar intimidasinya iblis. Hidupmu bakal ini, hidupmu bakal ini. Kenapa kita tidak berkata di depan iblis? Iblis, hidupku tidak akan hancur sekalipun goncangan ekonomiku besar hari ini. Hutangku besar, rumah tanggaku tergoncang. Aku percaya, aku pasti aman di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena di Ratapan 3 ayat 56 sampai 58. Tuhan itu dengar. Setiap saudara datang hari ini, Tuhan tolong ya, keuanganku lagi mepet. Kira-kira Tuhan dengar enggak? Tuhan tahu enggak apa yang saudara butuhkan hari ini untuk kewajiban jatuh tempo supaya saudara tidak dipermalukan? Jelas tahu. Tuhan perjuangkan perkara saudara dan saya. Hari ini ketika dia dengar, dia bilang gini buat saudara dan saya, tenang ya nak, memang kemampuanmu sudah enggak mampu. Aku tahu kamu sudah tidak punya apa-apa. Aku tahu kamu ini sudah terbatas. Tapi masih ada aku. Aku yang berjanji berperang, memperjuangkan perkaramu. Dan ketika aku memperjuangkan perkaramu, janjiku pasti selamat. Manusia yang menolong saudara tidak akan pernah bisa garansi 100% selamat. Tapi kalau Tuhan yang berperang buat saudara, saudara cukup diam saja. Laut itu pasti terbelah dan saudara dan saya pasti selamat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kita hari ini hidup oleh iman saudara. Jangan terus hidup di atas fakta. Orang yang hidup di atas fakta itu bukan orang benar. Orang benar itu selalu hidupnya di atas iman. Tidak melihat, tidak apa-apa, yang penting aku percaya. Apa yang aku teriakkan Tuhan dengar. Tuhan lagi perjuangkan perkara hutangku. Tuhan lagi perjuangkan perkara rumah tanggaku. Tuhan lagi perjuangkan sakit kankerku. Dan Tuhan berjanji untuk menyelamatkan. Kira-kira kalau dia yang berperang buat saudara, selamat enggak sih? Kalau kita yang berperang enggak
selamat saudara, karena kita sudah tidak bisa apa-apa. Makanya ketika kita nggak bisa apa-apa, waktunya Tuhan bilang gini, kok lupa sih sama firman? Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati. Saya pernah ngalami fase ya, waktu dulu perusahaan suami saya itu kebakaran. Ya, waktu itu mama sama saya, jadi malam kejadiannya, karena perusahaan suami saya itu obat nyamuk bakar. Jadi kalau kebakaran itu pasti matinya menurut lingkaran ini, tangkap ya. Jadi lingkaran ini kira-kira matinya 10 jam ya, 10 jam baru api bisa mati. Karena itu terus bakar saudara. Bayangin malam itu semua bagian bawah terbakar ya. Depan itu tank solar yang besar kayak satu tangki solar. Itu kalau sampai terbakar dan jarak antara oven dan tangki solar itu sangat dekat saudara. Kalau itu terbakar habis, karena di lantai 2 itu ada yang namanya ribuan stok obat nyamuk di situ. Bayangin ya, di pinggir-pinggir itu penduduk, rumah penduduk itu sudah yang namanya ratusan, enggak tahu, nempel di tembok perusahaan suami saya. Orang bilang gini, berdoa, kalau sampai ini 8 jam, yang namanya plafon itu sudah doyong saudara. Kalau ini sampai doyong dan ini hancur plafonnya, itu ribuan jatuh habis penduduk belakang. Dan saudara bisa bayangin, orang penduduk di belakang, belum apa-apa aja enggak terbakar, itu sudah buat list TV 2. Yang namanya sudah dibuat list ganti ruginya TV, biarpun nggak punya TV 2 ditulis TV 2, itu ratusan orang. Saudara bisa bayangin ngerinya waktu itu ganti rugi, kalau sampai yang lantai 2 itu jatuh, plafonnya benar-benar jatuh, kita habis saudara. Mau ganti penduduk, mau berapa, ada nggak data yang menunjukkan konkret mereka punya harta apa aja yang mau diklaim. Tapi hari itu saya dan mama saya berdoa sama Tuhan, Tuhan secara akal memang api tidak bisa dimatiin. Pemadam kebakaran datang pun tidak bisa matiin api. Yang namanya ini mau dimatiin lagi. Namanya lingkaran sampai habis saudara. Mau dimatiin kayak apapun itu lingkaran itu tidak pernah habis. Karena lingkaran obat nyamuk bakar itu sampai habis dia terus nyala saudara. Tapi percaya nggak percaya, hanya karena doa. Tuhan, saya cuma hari itu berdoa sama mama jam 2 malam, kalau nggak salah sudah malam. Kita cuma berdoa, Tuhan mujizatmu pasti terjadi. Tuhan pasti tolong. Saya minta doa beberapa pendoa, yuk berdoa supaya api berhenti. Api berhenti. Tapi pada kenyataan sekalipun api tidak berhenti dan berhenti pada hitungan hampir 10 jam. Tuhan buat keajaiban, lantai 2 itu sekalipun doyong itu tidak pernah terbakar sampai sekarang. Bayangin saudara, itu ajaibnya Tuhan. Oven yang sudah menyala, tangki solar yang dekat sama oven, itu pun tidak meledak saudara. Makanya hari ini jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Setiap kali kita berdoa di dalam keadaan tetesan air mata, Tuhan bilang gini, nangis saja, nangis. Karena air matamu aku tampung. Ditampung, mau nangis, mau teriak minta tolongmu itu didengar sama Tuhan. Tidak usah lari ke manusia. Minta pertolongan manusia mengecewakan dan terbatas. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, dia punya kekuatan yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Nah, 3 hal Tuhan dengar, Tuhan perjuangkan perkara kita, dan Tuhan menyelamatkan. Yuk kita lihat bagaimana kalau Tuhan dengar apa yang dilakukan. Jadi hari ini jangan menyepelekan kuasa doa ya. Tuhan dengar di Ratapan 3 ayat 56 sampai 57 itu berkata, Ia mendengar suaraku, jangan kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriakku tolongku, engkau dekat tak kala aku memanggilmu. 3 hal hari ini yang siapa yang lagi ngalami keadaan benar-benar putus asa, yuk mulai bangun, jangan tidurkan jam doa.
Jangan dengar iblis bilang gini, percumalah doa malam, doa subuh, doa pagi di gereja, sudah enggak. Tapi senyatanya waktu kita berteriak aja sama Tuhan, Tuhan itu selalu memasang telinganya atas keluh kesah kita. Tuhan mendengar teriak minta tolong. Tuhan dekat tak kalah memanggil. Hari ini kalau kita punya keluh kesah, kita butuh pertolongan, kita datang aja sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong ya. Tuhan kau tahu keadaan hidupku seperti ini. Tapi jangan memaksa waktunya Tuhan. Tetaplah belajar mengucap syukur saat berteriak minta tolong. Terima kasih Tuhan. Apapun jawabannya hari ini, kalaupun Tuhan tidak jawab, Tuhan pasti pelihara hidupku dan beri kekuatan buat aku dan aku tidak akan pernah dipermalukan. Itu seorang yang datang dengan mengucap syukur. Jangan pernah datang sama Tuhan ngatur Tuhan, tidak sopan saudara ya. Kalau kita ngatur Tuhan, Tuhan harus ini. Nah ini orang yang tidak sopan. Kalau kita sadar kita seorang hamba, kita datang kepada Tuhan, kita datang mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur kok, walaupun tokoku hari ini masih sepi, tapi aku percaya Tuhan tahu keluh kesahku, Tuhan tahu kebutuhanku, Tuhan tahu teriakku minta tolong, dan ketika aku tahu aku memanggil, Engkau pun dekat kepadaku. Amin. Percayalah sesuatu pasti akan terjadi. Tuhan tuh cuma lihat sikap hati. Seringkali kita ini sikap hatinya enggak baik. Kalau datang sama Tuhan jangan pakai modus, ya. Datang sama Tuhan cuman butuh diberkati, enggak. Tuhan tuh kalau kita doa, dia itu juga pengen intim, wong kita ini anaknya. Dia itu kepingin peluk saudara, bukan hanya setiap kali datang cuman sodorin list ini loh Tuhan. Proposalku hutang Tuhan. Suami Tuhan pulihkan rumah tangga. Tuhan aku butuh rumah, Tuhan itu dianggap apa saudara? Hari ini pastikan ketika kita datang sama Tuhan, kita bukan hanya membawa proposal tentang kebutuhan kita, tapi kita bawa hati kita. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu. Saya belajar saudara, sampai hari ini saya nggak pernah minta-minta sama Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang saya butuhkan. Amin. Saya cuman kalau datang sama Tuhan cuman bilang gini, terima kasih ya Tuhan. Kalaupun hari ini aku ngalami proses, aku cuma minta kekuatan yang dari Tuhan. Supaya aku sanggup menanggung segala perkara sampai rencanamu yang terbesar terjadi dalam hidupku. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat Tuhan perjuangkan perkara kita. Buka Ratapan 3 ayat 59 sampai 61. Ratapan 3 ayat 59, satu poin lagi kita selesai ya. Ratapan 3, nah ini. Engkau apa saudara? Telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan berikan keadilan. Saudara jangan merasa bahwa ketika saudara bilang gini tuh hidup ini tidak adil ya Bu Eli. Yang jahat tambah enak, tambah kaya. Kita ini yang buka toko jujur tambah suwepi loh Bu Eli. Tambah omset turun. Lah orang tipu-tipu kok cepet kaya, ndak usah ngiri. Saya selalu ngomong buat setiap orang yang lagi bergumul tentang masalah ekonomi. Tuhan itu ndak pernah memberkati orang benar instan. Dia selalu mempercayakan dari perkara kecil dilihat sikap hatinya benar ndak. Kalau benar ditambah. Kenapa? Karena kalau langsung instan sikap hatimu ndak benar, diberkati bukannya jadi berkat malah jadi batu sandungan. Orang yang diberkati cepat selalu hidupnya sombong. Dan ini yang sangat dibenci Tuhan. Makanya Tuhan ndak pernah memberkati orang benar itu instan. Dilihat berkat dikit bisa ngucap syukur enggak? Waktu berkat dikit responnya benar enggak? Berapa banyak orang yang diberkati lebih malah bukannya responnya benar, malah memakai keuangan yang lebih untuk hal-hal yang berdosa. Hari ini pastikan
berkat Tuhan tetap yang menjadikan saudara dan saya kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Orang fasik diberkati lebih instan oleh dunia, oleh iblis. Tapi ujung-ujungnya susah payah akan menambahi sampai anak cucu. Tidak mungkin saudara, orang korupsi bisa menikmati, itu senyatanya. Ya, saya itu pernah dengarkan dari seorang paranormal, bilang gini, Bu, seorang paranormal itu tidak bisa memberkati kok. Loh, kenapa? Tapi kalau orang ke dukun bisa cepat kaya. Saudara tahu apa yang dia katakan? Sebenarnya itu bukan kaya yang dari kita, tapi itu cuma mindahkan berkat anak cucu. Jadi apa yang dia nikmati nanti anak cucunya nutup. Selalu seperti itu. Jadi ketika saudara berani bayar harga, menikmati kenikmatan dunia dengan cara dosa, senyatanya iblis cuman memindahkan berkat anak cucu. Tapi kalau saudara diberkati dengan cara Tuhan, semuanya akan ditambah-tambahkan sampai anak cucu. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya gak usah takut. Hari ini yang penting hidupmu benar. Sedikit terima kasih anak cucu nanti. Saya tahu bahwa dalam kehidupan saya yang saya lihat hari-hari ini, saya melihat berkat Tuhan atas anak cucu itu benar saudara. Ya, saya melihat kehidupan anak-anak yang baik. Sementara hari ini juga kehidupan yang saya lihat, ya, kalau saya lihat 3 anak saya itu lucu kalau ngomong sama saya, Mami, anak saya yang pertama, mungkin orang bilang gini, papanya selingkuh. Ya, pasti cara hidupnya enggak benar. Tapi siapa yang bilang? Tuhan buktikan ketika ada seorang mama yang berdiri sebagai penolong. Anak saya pacaran 10 tahun saudara. Dan saya juga enggak pernah nyangka ya, anak sekolah di Amerika. Saya bangga dengan anak, walaupun ya namanya anak ini anak keras. Tapi waktu dia konsisten dengan hidup pacaran sampai menikah, dia tetap menjaga kekudusan. Itu yang membuat saya kagum dengan Tuhan. Pacaran orang bilang, oh anak yang kalau orang tuanya broken home itu pasti selingkuh, pasti anaknya free sex dan sebagainya. Enggak. Anak saya pacaran 10 tahun. Yang kedua pacaran sudah 7 tahun. Yang ketiga pacaran juga 6 tahun. Tidak pernah loh ganti-ganti pasangan yang seperti orang bilang playboy, playgirl. Enggak. Semua itu kenapa? Karena kasih karunia Tuhan menjagai setiap keturunan orang benar ketika kita berdoa. Amin. Nah 3 hal hari-hari ini yuk kita lihat bagaimana 3 hal yang Tuhan lakukan kalau Tuhan memperjuangkan perkara saudara dan saya. Berikutnya ayat yang ke-60 kita belum lihat. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Hari ini apa yang dirancangkan orang yang jahat, keadaan hidup yang buruk, Tuhan itu tetap melihat. Ada kata melihat. Berikutnya ayat yang ke-61. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya. Ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku. Lompat ayat 64. Ini yang akan Tuhan lakukan. Engkau akan mengadakan apa saudara? Pembalasan terhadap mereka ya Tuhan menurut perbuatan tangan mereka. Makanya kalau orang disakiti hati ndak usah bales. Ngomong sama Tuhan, izinkan Tuhan yang perjuangkan perkara ndak adil saudara. Karena Tuhan itu yang akan membalas, bahkan balasannya itu nanti menurut perbuatan tangan mereka. Semakin besar mereka merugikan hidupmu, itu pasti akan pembalasannya menurut perbuatan mereka. Jangan main-main dengan biji mata Tuhan. Orang benar itu selalu ada di dalam pemandangannya Tuhan 24 jam. Ketika biji matanya diusik, disakiti, maka orang yang menyakiti akan menghadap pembalasan Tuhan yang setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Jangan tangan saudara yang balas. Makanya kalau saya konseling sama ibu-ibu rumah tangga,
rasanya mau bales pelakor. Ya, Bu, saya pingin labrak pelakor, Bu, kurang ajar, Bu, pasang di sosmed suami saya, katanya suaminya, Bu. Kok bisa ya, Bu, padahal dia mencuri suami saya, dipasang, diposting di sosmed katanya, ini suamiku tercinta, kurang ajar, Bu, mau saya tampar, Bu, saya jengkel, Bu, malu saya, Bu. Saya bilang, Bu, enggak perlu. Ibu tidak perlu balas dengan tangan ibu. Kalau ibu membalas nanti urusannya sama Tuhan. Tapi izinkan tangan Tuhan sendiri nanti yang membalas setimpal dengan perbuatan mereka. Cukup tangan Tuhan. 1000 tangan mau menjatuhkan ibu. Kita cukup hanya 1 tangan yang akan membela. Amin. Tuhan kalau memperjuangkan perkaranya maka 3 hal. Hari ini percayalah. Tuhan itu selalu memberi keadilan di balik ketidakadilan. Jangan merasa rugi jadi orang benar. Orang benar hidup jujur tapi cuannya tipis, Bu Eli. Oh enggak apa-apa. Kita tetap diberi keadilan tipis menurut ukuran Tuhan karena hidupmu benar, maka Tuhan yang akan memberikan keadilan nanti. Amin. Amin. Jadi jangan mengecilkan arti kuasa Tuhan hari ini. Jangan pernah menyesal jadi orang benar. Sekali engkau bertahan jadi orang benar, teruslah bertahan. Jangan pernah takut. Yang kedua, Tuhan melihat segala dendam dan rancangan yang jahat. Kalau kita lagi direkakan orang jahat, itu berarti Tuhan itu akan mengadakan pembalasan menurut perbuatan jahat mereka. Makanya setiap rekaan yang jahat itu pasti akan diubah Tuhan menjadi rekaan yang baik. Karena Tuhan yang adil berpihak pada saudara. Semakin banyak hal yang jahat menimpa saudara, saya merasakan semakin banyak rancangan yang jahat. Semakin kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup saya berlipat-lipat. Itu yang senyatanya. Saudara jangan mau diintimidasi iblis. Ya, tapi jujur pengalaman hidup saya melihat, saya selalu berkata gini, anggap rekaan yang jahat itu bonusnya Tuhan, berkatnya Tuhan. Jangan takut, kalau rekaan yang jahat direkakan yang baik, berarti setiap rekaan yang makin jahat sama Tuhan diganti kebaikan yang lebih, enggak? Logika, kalau saudara baca ayat ini, jelas. Setiap rekaan yang jahat direkakan yang baik. Jadi waktu ada sesuatu yang jahat, mengucap syukurlah karena nanti kebaikan Tuhan akan berlipat-lipat. Tuhan bilang gini, Eli kamu disakiti 14 tahun. Nanti lihat kebaikanku juga kali 14 tahun dilipat sama Tuhan. Wow. Dan saya melihat hari-hari ini apa yang saya terima dengan cucuran air mata. Tuhan memberikan berkat buat saya. Jelas. Anak-anak dilindungi, kebaikan Tuhan buat anak-anak saya nanti. Berapa hari ini saya punya cucu saudara, saya lagi tunggu karena anak saya sudah hamil 9 bulan 10 hari. Ya, cuman hitungan beberapa saat lagi saya sudah jadi grandma. Grandma ya sudah mak-mak. Mama saya jadi makco, saya bilang mama naik pangkat, saya juga jadi naik pangkat. Emak saya jadi emak, mama saya makco. Ya, saudara lihat dalam kehidupan ini, pernah enggak bermimpi buat seorang ibu yang enggak bisa apa-apa di tengah proses, enggak tahu apa-apa, enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa waktu diproses. Saya kalau mikir kebaikan Tuhan yang ada hari ini 14 tahun, saya pengen nangis saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya bisa lihat anak lulus kuliah, anak menikah, punya cucu, jodoh disiapin Tuhan yang terbaik. Orang bingung cari jodoh, anak saya dikasih Tuhan jodoh yang terbaik. Saya cuma bilang gini, ini anugerah. Saya yang tadinya cuma seorang ibu sosialita, hari ini jadi hamba Tuhan. Bisa tulis nanti ada buku renungan saya ya, nanti pulang bisa dibagi. Itu dibaca saudara, buku itu sudah memberkati banyak orang. Dan banyak orang kalau saudara lihat di YouTube, mereka bisa bertobat baca buku renungan saya saudara. Lihat, orang seperti ini bisa dipakai Tuhan. Saya kadang ngaca buat diri saya ini siapa ya Tuhan? Lihat keadaan berkat, enggak kerja, tanya mama saya itu pernah berusaha kerja bangkrut loh saudara.
Pengen nangis rasanya, aduh Tuhan pengen kerja kok ya bangkrut, bangkrutnya bukan krut, sudah bangkrut, krut saudara. Tapi Tuhan ganti bangkrut saya lipat-lipat saudara, dengan caranya yang ajaib. Sampai hari ini saya tidak kerja, tapi Tuhan yang besar membuktikan Dia pelihara hidup saya, anak-anak saya, keluarga saya lebih dari cukup. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kita tidak perlu takut saudara ya. Hidup ini pasti dipelihara Tuhan. Hidup ini pasti lihat kebaikan Tuhan. Jadi 3 hal. Hari ini jangan pernah takut kalau memperjuangkan perkara. Maka Tuhan memberi keadilan. Tuhan melihat segala rancangan si jahat. Dan Tuhan yang adakan pembalasan. Sudah. Pokoknya semua perkara serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara. Yang hilang nanti Tuhan yang kembalikan dengan caranya yang ajaib. Dia tidak pernah berhutang. Semua rasa hilang, rasa sakit, air mata ditampung semua. Suatu kali kalau waktunya Tuhan, Dia akan ganti cawan air mata itu akan tumpah menjadi cawan berkat buat saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, pemain musik boleh segera ke depan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan, Ratapan 2 ayat 17a. Nah ini ayat 17. Tuhan telah menjalankan apa saudara? Yang dirancangkannya. Tenang. Hari ini bukan Tuhan diam, tapi Dia sedang bekerja menggenapi rancangannya. Ia apa saudara? Melaksanakan apa? Yang difirmankannya. Semua yang difirmankan Tuhan. Di saat kelemahanmu nak, kuasaku sempurna. Digenapi enggak? Jelas. Mungkin hari ini kau ada di titik nadir, sudah zero, enggak apa-apa. Zero, waktunya titik balik. Engkau melihat terobosan berkat di tahun depan. Karena Dia menggenapi firman-Nya. Amin. Yang berikutnya lihat bagaimana. Berikutnya yang diperintahkannya, Ia melaksanakan yang diperintahkannya dahulu kala. Buka tadi Ratapan 2 ayat 17. Nah ini. Dan yang diperintahkannya dahulu kala. Buka PowerPoint-nya. 3 hal. Kalau saudara baca bagaimana Tuhan menjalankan yang dirancangkannya. Nah ini, Tuhan menjalankan apa yang dirancangkannya. Tuhan melaksanakan apa yang difirmankannya. Tuhan menjalankan apa yang diperintahkannya sejak dahulu kala. Makanya kalau orang hari ini tinggal aja di dalam Tuhan pasti selamat, tidak mungkin. Hari ini Tuhan itu bukan diam, tapi Tuhan turut bekerja menggenapi rancangan firman dan semua yang diperintahkannya sejak dahulu kala. Saudara tenang aja, diam aja. Tuhan akan melakukan hal-hal yang spektakuler untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Yuk bangkit berdiri. Hari ini pastikan saudara pulang tidak dengan tangan kosong. Saudara pulang tadinya putus asa, tadinya cucuran air mata, pulang jadi semangat. Kenapa? Karena hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Ada 3 hal, siapa yang ingat tadi 3 poin. Yang pertama apa? Tuhan dengar. Yang kedua Tuhan pasti perjuangkan perkara saudara dan saya. Di balik ketidakadilanmu hari ini engkau digencet dengan masalah, tetap ada keadilan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan pasti menyelamatkan. Allah sedang menggenapi rancangan yang besar di balik masalahmu yang besar. Di balik hutangmu yang besar, Dia akan menyelamatkan saudara. Dia akan melakukan apa yang diperintahkannya. Tenang aja ya. Kalau Tuhan memerintahkan berkat dalam lumbung orang benar, Dia pasti akan memerintahkan berkat. Kalau Dia perintahkan kesembuhan, maka kesembuhan itu pasti terjadi. Kalau Dia berkata, oleh bilur-bilurku engkau sembuh, maka engkau akan sembuh. Percayalah itu. Kalau Tuhan memerintahkan pemulihan, segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini seburuk apapun masalahmu, Dia sedang memerintahkan pemulihan yang indah dalam perjalanan
buat saudara dan saya menggenapi semua rencananya. Amin. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu, bagaimana hidupku aman di dalam tangan-Mu. Sore ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu setiap air mata, Dia tahu setiap rasa sakit, Dia tahu hari ini cerita teriakmu minta tolong. Dan sore ini Dia berkata, jangan takut, hidupmu aman di tengah goncangan, aku tetap ada di tengah goncangan, dan aku akan memberikan pertolongan itu kepada setiap anak-anakku. Hari ini tetap berlindung kepadaku, tetap percaya, buang semua ketakutan, karena aku adalah pendengar yang baik. Aku sedang memperjuangkan perkaramu, dan ketika aku yang memperjuangkan, semuanya pasti selamat. Tidak ada orang benar hidupnya di tengah badai hancur, tapi badai pasti berlalu dengan kemenangan. Badai itu akan reda, teduh sekali, karena aku yang mengendalikannya dengan aman. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini setiap tekanan hidup itu bukan menjadi masalah buat hidup kami. Kami bukan korban masalah, tapi kami tahu lewat masalah Tuhan sedang melatih iman kami. Tuhan sedang melatih karakter kami, supaya hidup manusia lama kami berubah menjadi status manusia ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang lagi ngalami pergumulan apapun, kami sudah serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, ambil alih semua masalah kami. Kami tetap yakin bahwa sekali kami aman di dalam Tuhan, kami pasti aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja Bethesda ini, berkati Ibu Siska dalam pengembalaannya Tuhan. Lemuel juga, kami percaya Tuhan, Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang baru. Gereja ini Tuhan akan bertumbuh, akan menjadi kekuatan buat banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.